Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin sidang jamaah Jumat Masjid Al-Mu'minun yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat siang hari ini, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahwasanya kalau dengan masih diberi kenikmatan kesehatan, nikmat iman Islam, baik sehat jasmani maupun rohani, dan juga tampil kesempatan Allah Subhanahu wa taala. Alah, bundian antar aja orangnya, suruh ngantar aja. Jangan taruh sini. Ya, supirnya aja. Salawat dan salam semoga tercurah kepada beliau Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan bersalawat kepada Rasulullah, menyampaikan salam kepada Rasulullah, menjadikan bukti saksi akan rasa mahabbah kita, takdim kita kepada beliau Rasulullah, dan semoga mendapatkan syafaat rahmat lingat dunia hatta akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimahumullah. Selanjutnya melalui bulan Jumat ini kami berwasiat untuk diri kami pribadi dan kepada hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari untuk selalu berusaha belajar meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam arti berusaha menjauhi serta meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha menunaikan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa itulah kalau penjenengan akan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itulah bekal yang paling utama di dalam kita menjalani khalifah muka Allah yang sedang berputar ini. Fasawatu fa inna khairas taqwa wattaquni ya ulil albab. Al-Quran surah Al-Baqarah 197. Dan bertakwalah dan berbekallah kamu, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang bertakwa. Dan takwa inilah juga akan mengantarkan bahwa penjenengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hambanya yang dimuliakan Allah atau hamba yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu insyaallah adalah kamu yang paling bertakwa. Hadirin jamaah Jumat
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kalau penjenengan bulan-bulan ini diingatkan padanya dan suatu peristiwa yang terjadi pada diri Rasulullah SAW, yakni adanya suatu peristiwa Isra Mi'raj, suatu peristiwa masa lalu yang tetap tidak kehilangan relevansinya untuk kita jadikan pelajaran bagi kita yang hidup di masa sekarang. Dan di bulan ini juga dua penjenengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibimbing oleh para guru-guru kita, ulama-ulama kita, sebagaimana doa Allahumma barik lana fi rajab wa sabana wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberkahi dengan dalam bulan Rajab ini yang kita tersebut, dan juga bulan Sa'ban wa ballighna Ramadan, dan juga umur kita sampai kepada bulan Ramadan. Artinya kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai bulan Ramadan. Itulah doa yang kalau penjenengan panjatkan ketika kita memasuki bulan-bulan di mana bulan Rajab dan juga bulan Sa'ban, dan juga yang insyaallah bulan depan kita sudah memasuki bulan puasa Ramadan. Ma'asyiral muslimin dan jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kalau kita perhatikan, hampir setiap bulan di dalam Islam ini mempunyai nilai-nilai. Mas, kasih jalan. Kita bicara haram misalnya, kalau penjenengan ingatkan adanya peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Geser ya sini ya. Lalu kita bicara bulan Ramadan, kita ingatkan adanya peristiwa nuzul Quran. Kalau kita bicara bulan Rabiul Awal, kita ingatkan peristiwa Maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bicara bulan Dzulhijjah, kalau penjenengan ingatkan adanya peristiwa Idul Kurban. Kalau kita bicara bulan Syawal, kita ingatkan Idul Fitri. Dan kalau kita bicara bulan Rajab, kalau penjenengan baru saja diingatkan adanya peristiwa Isra Mi'raj, yang peristiwa orang yang belum yakin logika manusia, berpikir dengan intelektualitas manusia, bukan berpikir atas otak, yaitu atas kemahakuasaan Sang Maha Pencipta. Tolak ukur daripada keyakinan kita untuk menerima Isra Mi'raj, peristiwa dasar yang terjadi pada Rasulullah adalah yakin dan hakul yakin terhadap peristiwa tersebut. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sebagaimana yang telah penjenengan ketahui bahwasanya Al-Quran kurang ajar itu, sopir kurang ajar itu. Tetapi Al-Quran banyak menceritakan peristiwa mana sopirnya? Sejarah. Dan kalau Ya no pokoknya kita tidak mau terima nih, diantar gitu aja. Bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran dalam menceritakan peristiwa-peristiwa Ngapusi itu berbeda antara satu dengan yang lain. Istimewa sekali bahwa untuk menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj yang baru saja kita peringati, Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya dengan menggunakan kalimat tasbih. Kamu kutip dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Bani Israil 1 misalnya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Kalimat Subhanalladzi di dalam ilmu balaghah disebut dengan kalimat ijaz, yaitu kalimat yang ringkas namun isinya padat. Di situ ada kata yang tersirat, yakni lafzul jalalah.
sehingga asli kalimatnya adalah Subhanallahilladzi, Maha Suci Allah. Ini disebut dengan kalimat tasbih. Banyak peristiwa-peristiwa sejarah dalam Al-Quran, tetapi jarang yang dimulai atau diawali dengan kalimat tasbih. Mari kita tengok sejarah. Al-Quran menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam tidak dimulai dengan kalimat tasbih. Al-Quran menceritakan bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya tatkala ditenggelamkan di lautan merah. Itu peristiwa hebat, tidak dimulai dengan kalimat tasbih. Al-Quran juga menceritakan umatnya Nabi Surah, Nabi Hud, Nabi Nuh yang ditempa gempa bumi, banjir bandang, angin topan, tidak dimulai dengan kalimat tasbih. Istimewa sekali bahwasanya kalau Allah menceritakan peristiwa Isra Mi'raj ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai ayatnya dengan kalimat tasbih, yaitu Subhanalladzi, yang artinya Maha Suci Allah, yang berarti Maha Suci dari segala kelemahan. Allah suci dari segala kelemahan. Allah Maha Suci dari segala kekurangan, Maha Suci dari ketidakmampuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertaruhkan kesuciannya demi untuk menjamin kebenaran Isra Mi'raj, dan sebagai pertanda bahwa Isra Mi'raj bukan peristiwa biasa, tetapi peristiwa yang amat sangat luar biasa. Sampai Allah memulai ayatnya dalam surah Al-Isra'il tersebut dengan kalimat tasbih, yaitu Subhanalladzi. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Namun demikian, masih banyak juga orang yang belum yakin, belum percaya tatkala ada peristiwa Isra Mi'raj ini, karena mereka masih berpikir dengan otak logika manusia. Nah, untuk memudahkan pemahaman agar yang yakin di dalam meyakini peristiwa ini, di dalam mencerna peristiwa Isra Mi'raj ini, mari kita dekati kalimat selanjutnya, yaitu kalimat Asra di dalam ayat tersebut, yakni Maha Suci yang telah menjalankan. Asal dari kalimat Asra ini adalah berasal dari Sarok Yasiru, lalu dibentuk dalam bentuk maf'ul menjadi Asra Yusri Isro'an. Maha Suci Allah yang telah menjalankan. Jadi kalau kita cermati akan segera nampak di dalam ayat ini bahwa di dalam Isra Mi'raj ini yang aktif adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pasif. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjalankan atau yang menghendaki beliau Nabi Muhammad yang dijalankan. Andai kata beliau Rasulullah berjalan sendiri, terang beliau Nabi Muhammad tidak akan mampu menempuh jarak yang jauh dalam waktu yang relatif singkat, tidak lebih dari sepertiga malam. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Di dalam memahami peristiwa Isra Mi'raj ini yang dipakai bukan logika intelektualitas manusia. Kalau kita memakai intelektualitas logika manusia, tentu kita tidak akan bisa mencerna. Tetapi kalau kita memakai logika kekuasaan yang mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan yakin akan tersebut. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi bukan atas kemauan Rasulullah, tetapi terjadi atas kehendak dan kemauan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal hadirun jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian kalimat selanjutnya adalah kalimat bi'abdihi dalam ayat tersebut, yang artinya Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Kalau kita cermati di dalam kalimat bi'abdihi, yang berarti hamba, itu ada
tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj dengan roh dan jasadnya sekaligus. Inilah yang masih menjadi kajian atau menjadi perdebatan sampai saat ini. Sebab apa? Orang hanya dipanggil hamba kalau punya roh dan punya jasad. Dengan kata lain, orang dipanggil hamba tentu lengkap, punya jasad dan ada rohnya sekaligus. Karena itu kalimat abdihi sudah merupakan suatu jawaban bahwa Isra Mi'raj yang terjadi pada diri Rasulullah itu dengan roh. Dan kemudian data yang kedua, kalimat abdihi menjelaskan bahwa beliau Nabi Muhammad itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar telah diakui sebagai hamba karena ketaatannya, ketakwaannya, akhlaknya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kalau kita baca dari sejarah tahun-tahun sebelum beliau Nabi Muhammad dipanggil dengan kalimat abdihi atau dengan panggilan hamba, itu disebut dengan tahun kelabu bersama Amul Husni, tahun sukacita atau tahun kesedihan. Beliau Rasulullah ditinggal oleh pamannya tercinta, yakni Abu Thalib, dan tidak lama kemudian istri tercinta pun Sayyidatuna Khadijah meninggal dunia. Wafat kedua beliau ini, gangguan dari kaum Quraisy makin meningkat. Beliau Nabi dihina, dicemooh, dicaci maki, dilontari, kotoran mentah, bahkan diancam akan dibunuh. Nah, lulus menghadapi semua ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil beliau Rasulullah bi abdihi. Itulah asal kalimat bi abdihi. Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengatakan, "Hai Muhammad, kau betul-betul hamba, tidak bergeser sedikit pun nilai dari kehambaan apapun yang menimpa." Hadirin jamaah Jumat rahmatullah. Jadi beliau Rasulullah di Isra Mi'rajkan itu karena beliau sedang sedih, ditinggal mati pamannya, diancam dan sebagainya. Dengan kesedihannya itulah beliau Rasulullah Isra Mi'raj bisa dikatakan sebagai hiburan dari Rasulullah SAW. Beliau dihibur, berjalankan Masjid Haram, Masjid Aqsa, naik turun sampai Sidratul Muntaha, yang berakhirnya beliau menerima perintah sholat 5 waktu. Nah, perintah itulah yang saat ini pulau penjenengan jadikan tuntunan, dengan taati, kita jadikan sholat sebagai penolong kita, kebutuhan kita dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kalau penjenengan dapat istiqomah menjalankan ibadah sholat minimal 5 waktu. Lebih-lebih kalau penjenengan dapat berjamaah bersama-sama di masjid Al-Mu'min ini atau masjid-masjid yang lain sebagai bukti akan hati kita terpaut pada masjid, sebagai bukti kita memakmurkan masjid. Karena apa? Orang yang akan mendapat petunjuk dari Allah itu adalah orang yang memakmurkan masjid, orang yang memuliakan masjid. Allah innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakat wa lam ya'sad Allah fa asya ulaika yakunu minan muttaqin. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan orang-orang yang mendirikan sholat, mereka orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani ya rabbal bihi min ayatul hakim wa balmi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.